Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Melina Eken Fitri. Kali ini kita akan bahas lanjutan daripada contoh pengujian hipotesis. Nah, untuk video sebelumnya itu adalah kasusnya untuk satu populasi. Kali ini kita akan bahas untuk dua populasi. Contoh berikutnya akan kita berikan dua kasus untuk dua arah ya, lebih tepatnya untuk dua arah, yaitu yang pertama adalah untuk uji beda dua rata-rata dan yang kedua adalah untuk uji beda dua proporsi. Kita lihat soal yang pertama, uji beda dua rata-rata. Soalnya sebagai berikut. Soalnya memang panjang ya, tapi kita harus telaah satu-satu dari soal ini. Suatu industri lampu pijar ingin mengetahui perkembangan hasil industrinya dengan jalan mengambil sampel random sebanyak 160 buah lampu pijar merek DOP yang menunjukkan daya hidup rata-ratanya adalah 1410 jam, standar deviasinya 130 jam. Di samping itu diambil juga sampel acak lainnya sebanyak 210 buah lampu pijar merek Sinar yang mempunyai daya hidup rata-ratanya adalah 2110 jam dengan standar deviasi 90 jam. Ujilah hipotesis yang menyatakan daya tahan kedua merek lampu tersebut adalah berbeda. Gunakan taraf signifikansi 5%, asumsikan dua populasi tersebut berdistribusi normal. Di sini kasusnya adalah dua populasi. Kita tahu dua populasinya itu dilihat dari populasi pertama itu adalah lampu pijar merek DOP, lampu pijar merek Sinar yang keduanya ya. Nah, dari lampu masing-masing merek tersebut kita ambil sampel acak. Nah, untuk merek DOP diambil sampel sebanyak 160. Ya, lalu kalau Sinar diambil sebanyak 210 buah lampu. Nah, dari masing-masing sampel tersebut dihitung rata-ratanya sehingga diperolehlah rata-rata sampel. Di mana untuk lampu DOP 1410 kita simbol dengan X bar. Dan untuk yang Sinar, X barnya adalah 2110. Lalu berikutnya standar deviasinya adalah sebesar 130 karena dia dari sampel, maka kita simbol dia dengan S ya. Begitu juga untuk Sinar, S-nya adalah sebanyak 90. Taraf signifikansi yang dipakai alfanya adalah 5%. Dan kedua populasi tadi adalah berdistribusi normal sehingga kita bisa gunakan tabel Z distribusi normal nantinya untuk menghitung atau untuk menguji hipotesisnya. Nah, hipotesisnya di sini ya, yaitu daya tahan kedua merek lampu tersebut adalah berbeda. Artinya di sini ada kata-kata berbeda. Berbeda itu sama artinya dengan tidak sama ya. Artinya di sini menunjukkan kasusnya adalah untuk uji dua arah. Nah, ini dia yang kita bahas tadi. Jadi di sini kita tetapkan aja populasi pertamanya adalah lampu pijar merek DOP, populasi keduanya lampu pijar merek Sinar. Nah, kasusnya sini adalah kasus dua arah, jadi terserah ya mau populasi pertamanya boleh merek Sinar atau mau merek DOP juga silahkan. Nah, di sini kita lihat lampu pijar merek DOP populasi pertama, nah N1-nya 160, X bar 1-nya 1410 dan S1-nya 130. Untuk populasi yang kedua yang merek Sinar, N2-nya 210, X bar 2 2110 dan S2-nya adalah sebanyak 90. Nah, kita misalkan mu, di mana mu 1 itu adalah rata-rata daya hidup lampu merek DOP dan mu 2 adalah rata-rata daya hidup lampu merek Sinar. Nah, yang akan kita uji itu apakah rata-ratanya atau apakah mu 1 dan mu 2 ini sama atau tidak, itu yang akan kita uji ya. Jadi di sini statistik ujinya, hipotesis ujinya itu adalah mu 1 tidak sama dengan mu 2. Itu ditempatkan di hipotesis alternatif, karena kita tahu bahwa uji dua arah itu di hipotesis nolnya itu menggunakan tanda sama dengan, sedangkan di alternatif menggunakan tanda tidak sama dengan. Nah, pengujian ini langkah-langkahnya sama dengan yang satu populasi, ada 5 langkah. Yang pertama kita lihat adalah langkahnya menentukan hipotesis uji. Tadi kita udah lihat di soal yang akan kita uji tersebut bahwa diduga daya tahan kedua merek lampu adalah tidak sama. Kita tempatkan di hipotesis alternatif atau di HA. Ini dia ya. Dan lawannya di H0 adalah sama. Atau secara statistik boleh disimbolkan seperti ini. Nah, ini mu 1 rata-rata daya tahan lampu untuk populasi pertama atau untuk merek DOP sama dengan rata-rata daya tahan lampu merek Sinar. Lalu HA-nya menggunakan tanda tidak sama dengan.
Langkah yang kedua, kita tentukan nilai taraf signifikansi alfa. Di soal sudah ditentukan, yaitu dipilih alfa 5%. Nah, tujuannya sama ya, untuk menentukan nilai Z-table atau daerah H0 ditolak. Lalu yang ketiga, kita akan menentukan statistik uji. Ya, kita tahu rumusnya seperti ini. Ya, polanya sama. Ini rata-ratanya, ini simpangan bakunya daripada X bar 1 kurang X bar 2 ya. Jadi di sini X bar 1 kurang X bar 2 kita udah dapat di soal ya. Yang tadi di soal sudah diketahui 2110 sama berapa tadi? 1410. Lalu kita selisihkan. Lalu mu1 min mu2 itu nilainya 0 untuk kasus dua arah. Kenapa? Karena di hipotesis tadi kan bunyinya mu1 sama dengan mu2, artinya dia ukurannya sama besar. Kalau kita kurangkan tentu hasilnya 0 ya. Nah, yang belum kita hitung adalah sigma X bar 1 dengan X bar 2 tadi. Nah, kita gunakan rumus seperti di distribusi sampling. Karena sigma 1-nya itu ditaksir dengan sampel, maka kita simbol S1 untuk populasi pertama, S2 untuk populasi yang kedua. Nah, ini X bar 1 kurang X bar 2 diperoleh negatif. Nah, ini nggak apa-apa ya, karena kita melakukan pengujian. Mau dibalik juga silahkan, tapi nanti hasilnya pasti akan sama ya. Coba aja nanti. Lalu berikutnya, sigma X bar 1 X bar 2 kita peroleh nilai 12 ya. Dan selanjutnya kita hitunglah statistik uji, dan statistik ujinya setelah kita substitusi angkanya diperolehlah negatif 58,33. Nah, kalau seandainya tadi saya mau balik Bu, gitu ya, X2-nya, DOP-nya adalah di X2 dan di X bar 1-nya adalah sinar. Tentu di sini nilainya positif ya, 700. Tentu di sini hasilnya juga positif. Nah, kalau positif kita bandingkan dengan Z alfanya atau Z tabelnya yang positif. Kalau hasilnya negatif, bandingkan dengan Z tabelnya yang negatif. Karena apa? Karena sifatnya kan pengujian dua arah, jadi nggak masalah ya. Lalu berikutnya kita akan tentukan Z-tabel. Tadi alfanya kan kita peroleh 0,05. Karena pengujian kita dua arah, makanya kita pakailah alfa per 2. Artinya apa? Di sisi kanan itu daerah penolakan H0-nya dengan luas 0,025. Di sebelah kiri ya, di sebelah kanan pun juga 0,025. Nah, lalu luas daerahnya sama. Di tengah-tengah ini adalah titik 0, otomatis daerah Z-tabelnya di sebelah kiri dan sebelah kanan tentu memiliki titik yang jaraknya sama dari titik 0. Hanya saja berbeda di tanda. Kalau sebelah kiri negatif, di sebelah kanan adalah positif. Gunakan prinsip sumbu Kartesius di diagram Kartesius ya, sumbu X. Nah, kita lihat dari tabel 0,025 seperti biasa. Kalau di sininya 0,025, otomatis daerah luas di tengahnya itu yang 0,025 ya. Kita cari yang 0,025, yaitu sama dengan biasanya di atas 0,0. Nah, di sini ada pasnya nilainya 0,025, berarti nilai Z tabelnya min 1,9, ke atasnya 0,06, berarti min 1,96. Jadi kita perolehlah nilai Z tabelnya min 1,96. Karena dia adalah prinsipnya distribusi normal ini kurvanya simetris. Kalau di sini luas 0,025, posisinya min 1,96. Kalau di sini sama juga 0,025, tentu posisinya di positif 1,96. Nah, selanjutnya bandingkan Z hitung dengan Z tabel. Nah, karena Z hitungnya adalah negatif, tentu kita bandingkan dengan Z alfa per 2 yang negatif ini ya, yaitu dibandingkan dengan min 1,96. Karena nilai Z hitungnya sangat jauh ya, kurangnya dibandingkan Z tabel. Artinya apa? Kalau kita lihat gambar, tentu posisinya di sini ya, di daerah H0 ditolak. Jadi kesimpulannya adalah kita menolak H0 dan menerima hipotesis alternatif, yang artinya daya tahan kedua merek lampu tersebut adalah berbeda. Jadi ini yang kita terima, dugaan kita pada hipotesis ini yang kita terima ya. Nah, itu untuk uji dua populasi dua arah ya, untuk beda dua rata-rata. Nah, sekarang kita masuk contoh yang keduanya adalah uji beda dua proporsi. Nah, di sini maaf, ini bukan pendugaan sampel ya. Ini adalah pengujian hipotesis. Jadi ini adalah soalnya. Oke. Nah, kita lihat suatu survei mengenai acara sinetron televisi dilakukan terhadap dua kelompok sampel. Sampel pertama ada ibu bekerja di luar sebanyak 500 orang, dan ketika mereka ditanya sebanyak 325 orang menyatakan suka menonton sinetron.
Sedangkan sampel kedua adalah ibu rumah tangga sebanyak 700 orang dan 400 orang menyatakan suka menonton sinetron. Ujilah kedua kelompok ibu-ibu tersebut apakah proporsi suka menonton sinetron mereka adalah sama dengan taraf signifikansi 5%. Nah, di sini syaratnya sama ya. Dia berdistribusi normal kedua populasi tersebut. Nah, ini adalah sebenarnya soal yang sudah kita bahas di pendugaan parameter, makanya tadi di judulnya ada pendugaan parameter dua proporsi ya. Nah, yang ini saya ingin menguji apakah proporsinya tersebut sama apa tidak ya. Nah, kita lihat, bisa saudara lihat caranya nanti di video yang sebelumnya, lihat aja di link bawah nanti akan saya berikan. Di sini populasi pertamanya adalah ibu yang bekerja di luar, di mana sampelnya adalah 500 dan X1-nya adalah 325. Populasi keduanya adalah ibu rumah tangga, di mana N2-nya atau sampelnya 700 dan kejadian bahwa dia suka sinetron adalah sebanyak 400. Maka proporsi untuk populasi pertama adalah 0,65, yaitu persentase sebenarnya kita hitung 325 bagi 500. Sedangkan untuk ibu rumah tangga adalah 400 per 700, yaitu 0,57. Yang akan kita uji di sini, ini alfanya tadi adalah sebesar 5% ya. Yang akan kita uji di sini adalah apakah proporsi ibu-ibu yang menyukai sinetron pada ibu yang bekerja di luar sama dengan proporsi ibu yang di rumah tangga. Itu yang akan kita uji. Langkahnya sama, 5 langkah ya. Langkah pertama kita tentukan hipotesis uji, karena di sini kita menanyakan atau ingin menguji apakah sama atau tidak. Tentu udah pasti ini adalah pengujian dua arah. Ya, dua arah untuk dua populasi ya. Lalu di sini kita tempatkan hipotesis alternatif yang menggunakan tanda tidak sama tadi, sedangkan hipotesis nol kita gunakan tanda sama dengan. Jadi bunyinya di hipotesis nolnya diduga proporsi kedua kelompok ibu-ibu tersebut adalah sama ya, dalam menyukai sinetron, sedangkan hipotesis alternatifnya tidak sama menyukai sinetron proporsinya ya. Atau boleh dalam bentuk seperti ini, P1 sama dengan P2 atau diuji dengan HA-nya P1 tidak sama dengan P2. Itu adalah hipotesis uji. Langkah kedua, kita menentukan nilai alfa. Sudah ditentukan di soal, alfanya 5%. Dan yang ketiga, menentukan statistik uji. Kita harus tahu bentuk rumus statistik ujinya. Nah, bentuknya seperti ini ya. P bar 1 kurang P bar 2. Mirip dengan yang tadi, beda 2 rata-rata. Kalau beda 2 rata-rata kan pakai mu. Kalau di sini pakai P bar ya. Lalu kita akan hitung P bar 1 dikurang P bar 2. Udah ada di soal tadi, tinggal kurangkan. Dan P1 kurang P2-nya sama dengan 0 karena dia kan dua arah. Di hipotesis pun tadi kita gunakan sama dengan di sini ya. Kalau ini pindah ruas kan jadi 0 di sebelah kanannya nanti. Ya, makanya selisihnya sama dengan 0. Nah, yang perlu kita cari itu adalah sigma P bar 1 kurang P bar 2. P bar 1 kurang P bar 2 selisihnya kita peroleh 0,08 ya, positif. Dan yang untuk menghitung sigma P bar 1 kurang P bar 2 atau simpangan baku sampelnya, kita harus hitung terlebih dahulu nilai P bar. Ya, nilai P bar N1, N2 sudah ada di soal. P bar itu cara menghitungnya dengan rumus seperti ini, yaitu kejadian X1 ditambah X2 dibagi sampel N1 tambah N2. Maka diperolehlah nilai 0,60. Tinggal substitusi ke rumusnya, ini menjadi 0,6 diganti 1 kurang 0,6, lalu 1 per 500 dan 1 per 700. Nah, cara perhitungannya hati-hati, ini hitung terlebih dahulu selisihnya, baru kalikan dengan 0,6, dapat 0,24 ya. Lalu 1 per 500 ditambah 1 per 700, gunakan persamaan penyebut ya, atau boleh gunakan kalkulator pakai desimal, silahkan. Lalu hitunglah akarnya, maka diperoleh 0,029. Ini adalah pakai pembulatan. Saya ambil 3 angka belakang koma. Nah, setelah ketemu angka-angkanya, kita masukkan ke dalam rumus Z hitung. Diperolehlah nilai Z hitungnya sebesar 2,76. Nah, Z hitung seperti biasa kita bandingkan dengan Z tabel ya. Nah, kita udah dapat di soal sebelumnya bahwa kalau alfanya 5%, kalau yang sebelumnya tadi itu alfa 5% ya, benar ya. Itu diperoleh nilai Z tabelnya adalah negatif 1,96 dan positif 1,96. Karena Z hitungnya berada atau bernilai positif, maka kita ambil Z tabel yang bernilai positif, yaitu 1,96. Nah, kita bandingkan, ternyata lebih besar nilai Z hitung dibandingkan Z tabel. Maka kalau kita lihat di gambar, tentu Z hitungnya akan berada di daerah H0 ditolak. Ya, jadi kesimpulannya apa? Kita menolak H0 dan menerima hipotesis alternatif, di mana hipotesis alternatif bunyinya apa? Proporsi kedua kelompok ibu-ibu tersebut tidak sama dalam menyukai sinetron. Ya, demikian
untuk contoh soal kali ini mengenai pengujian hipotesis yang dua populasi, dua arah ya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.